Tujuan pembelajaran ini supaya kalian mampu menganalisis dari tujuan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ada yang tahu maksud dari gambar ini? Buram ya? Kurang besar? Ayo, ini lanjutan dari materi kemarin. Ini kemarin kita bahas ini, sekarang ke tujuannya. Ada yang tahu dari gambar ini apa? Ya, Ajit? Ya, terima kasih Ajit atas jawabannya. Berarti masih ingat tentang pelajaran kemarin bahwa pelaksana dari kebijakan fiskal dan moneter itu berbeda. Kalau kebijakan fiskal itu pelaksananya pemerintah, yaitu presiden, kabinet, dan juga DPR. Sedangkan di moneter itu pelaksananya adalah bank sentral. Kebijakan yang diambil pemerintah ini untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan tersebut penting karena tujuannya untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ini kita masuk ke tujuan dari kebijakan moneter. Ada berapa tuh, Nak? Ada 6. Yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi. Yang kedua mengendalikan inflasi. Yang ketiga meningkatkan lapangan kerja. Yang keempat kestabilan harga. Kelima neraca pembayaran internasional. Dan keenam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama, Ibu minta tolong ada yang mau membacakannya? Ini dulu, Alvan. Menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan pengadaan uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang masyarakat. Ya, yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi. Terima kasih, Alvan. Di sini kebijakan moneter yang pertama menjamin stabilitas ekonomi dengan cara mengatur tentang peredaran uang di masyarakat dengan tujuan agar stabilitas ekonomi terjaga dengan baik. Yang kedua, Alta? Lanjut ke tujuan kebijakan fiskal. Ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, mengendalikan stabilitas harga. Yang ketiga, menjaga serta mengembangkan perekonomian negara. Yang keempat, terwujudnya keadilan sosial. Dan yang kelima, mendorong laju investasi. Untuk yang pertama, ada yang bisa tolong? Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia yang sampai saat ini masih terus dibenahi adalah masalah pengangguran akibat dari kualitas SDM yang kurang. Kebijakan fiskal dipercayai dapat mengatasi permasalahan pengangguran melalui program peningkatan kualitas SDM. Dari adanya program peningkatan kualitas SDM diharapkan bagi tenaga kerja di usia produktif telah memiliki keahlian sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Terima kasih Restu Dimas. Yang pertama dari kebijakan fiskal itu meningkatkan kualitas SDM. Di mana ini adalah usaha dari pemerintah melalui program peningkatan kualitas SDM untuk membuat tenaga kerja di usia produktif memiliki keahlian sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan tidak ada lagi masalah pengangguran atau masalah pengangguran itu sendiri berkurang.
Yang kedua, mengendalikan stabilitas harga. Yang terakhir, mendorong laju investasi. Fauzan? Mendorong laju investasi. Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian Indonesia bersumber dari investasi yang masuk. Dengan keadaan ekonomi yang stabil akibat kebijakan fiskal, ternyata dapat mendorong laju investasi suatu negara. Terciptanya kepercayaan dari investor yang tertarik untuk menambah modalnya, sehingga negara juga akan memperoleh pajak yang lebih besar lagi dengan banyaknya investor yang masuk. Terima kasih Fauzan. Dan yang terakhir ini mendorong laju investasi. Jadi salah satu transaksi terbesar di perekonomian Indonesia bersumber dari investasi yang masuk. Dengan keadaan ekonomi yang stabil, akibat kebijakan fiskal dapat mendorong laju investasi di negara, sehingga tercipta kepercayaan dari investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Sehingga negara pun akan memperoleh pajak yang lebih besar dan lebih banyak dari investor yang masuk. Jadi, di kebijakan moneter ada berapa tujuannya, Nak? Moneter? 6. Fiskal atau fisikal? Fiskal ada? 5. Ada Ibu bagikan kalian materinya biar kalian pelajari. Terus Ibu mau kasih tugas kelompok. Tapi sebelumnya ada pertanyaan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tidak? Tidak ada, berarti Ibu bagikan kelompok. Kelompok 1, Salsa, Arman, Zahni. Silakan duduk per kelompoknya. Sudah? Ini ada tugas kelompok kalian. Sudah Ibu bagikan di classroom. Petunjuk kerjanya. Kerjakanlah secara perkelompok atau berkelompok. Diperbolehkan mencari sumber informasi dari manapun. Konsultasikan dan diskusikan dengan guru dalam mengerjakan tugas. Presentasikan hasil kerjamu di depan kelas sesuai dengan kesepakatan. Dan kumpulkan hasil kerjanya kepada Ibu. Boleh. Jadi tugas kalian berbeda di tiap kelompoknya. Untuk kelompok 1, kalian cari artikel tentang kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia terkait tujuannya meningkatkan lapangan kerja. Kalian uraikan apa yang dilakukan Bank Indonesia di artikel tersebut. Yang kelompok 2, kebijakan moneter tujuannya mengendalikan inflasi. Kelompok 3, yang tujuannya menjaga kestabilan harga. Kelompok 4, kebijakan fiskal yang tujuannya meningkatkan kualitas SDM. Kelompok 5, kebijakan fiskal dengan tujuannya mengendalikan stabilitas harga. Dan kelompok 6, yang tujuannya mendorong laju investasi, yaitu kebijakan fiskalnya. Di sana udah Ibu kasih salah satu contoh artikel kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah terkait dengan tujuannya terwujudnya keadilan sosial. Di kebijakan fiskal terkait terwujudnya keadilan sosial, di sana pemerintah memberlakukan atau memberikan bantuan langsung tunai untuk melindungi masyarakat miskin. Ada pertanyaan?
3, kebijakan moneter dengan tujuan menjaga kestabilan harga. Pengerjaan sampai 20 menit cukup kan? 15 menit. Oke. Di LKPD itu sudah Ibu kasih contoh artikelnya. Jawabannya itu tuh dalam bentuk artikel. Kalian kan Ibu kasih contoh artikel tuh. Nah, ini buka artikelnya. Di situ tuh kalian uraikan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu contohnya. Boleh dah itu bagusin tuh. Ha. Udah, katanya 15 menit tadi. Hah? Ayo habis waktunya. Kelompok 6. Sudah belum? Ada kelompok 6? Sudah? Sendirian. Tidak ada sesi tanya jawab. Ayo. Kalian cuma menjelaskan upaya yang dilakukan di kebijakan tersebut. Saya Nanda Gita, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Artikel yang saya bawakan adalah strategi transisi energi menarik investor asing. Sumber dari suaradewata.com. Pemerintah ingin menaikkan realisasi investasi dan menggait para penanam modal asing. Strategi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai payung hukum yang kuat sehingga ada perlindungan dan jaminan keamanan bagi para investor. Kemudian, pemerintah juga melakukan transisi energi ke energi terbarukan. Transisi energi merupakan strategi jitu untuk menarik minat investor karena merupakan bagian dari green economy yang diyakini memiliki prospek cerah ke depannya. Energi terbarukan adalah sumber energi yang baru berasal dari tenaga matahari, angin, air, dan yang lainnya. Perpindahan energi terjadi karena jika masih memakai cara konvensional, maka sumber-sumber energinya adalah fosil yang kemudian diolah jadi minyak bumi. Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjot industri energi baru dan melakukan transisi energi. Tujuannya tak hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi juga bisa menarik minat para investor asing yang mereka sudah memakai green teknologi dan industri yang sangat tertarik dengan penggunaan energi terbaru di Indonesia karena membuktikan bahwa pemerintah sangat peduli lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Nanda Gita.
Beri tepuk tangannya, Nak. Kelompok 1. Ngapo nih pada ngantuk yo? Sabar. Sebentar lagi habis jam kita. Jadi setelah kalian mencari tadi dan tahu upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal, berarti kalian bisa menyimpulkan apa saja tujuan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tadi kan di kebijakan moneter ada 6, kebijakan fiskal ada 5. Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Ayo, Adit. Kesimpulannya dari kebijakan moneter yaitu menjamin stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan lapangan kerja, kestabilan harga, neraca perdagangan, dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan kualitas SDM, mengendalikan stabilitas harga, menjaga serta mengembangkan perekonomian negara terwujudnya keadilan sosial, mendorong laju investasi. Ya, terima kasih, Adit. Jadi kesimpulannya di situ, tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sama seperti kata Alvan tadi, sama-sama ingin menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di negara menjadi lebih baik. Dengan cara menjamin stabilitas ekonominya, mengendalikan inflasinya, meningkatkan lapangan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional, terus meningkatkan kualitas SDM, mengendalikan stabilitas harga, lalu menjaga serta mengembangkan perekonomian negara, terwujudnya keadilan sosial, dan yang terakhir mendorong lajunya investasi. Dari kesimpulan ini, Ibu pengen ngetes pengetahuan kalian dari pembelajaran tadi. Ibu sudah kirim kode QR ke Classroom. Silakan kalian kerjakan evaluasinya. Ibu sudah kirim kode QR. Kalian bisa enggak? Kalau tidak bisa scan. Sendiri-sendiri. Kode QR, kalian kerjakan soal. Yang kerjakan soal dapat nilai tambahan. Di HP. Ayo. Kan Ibu ngetes pengetahuan kalian, kok nanya jawaban sama Ibu? Ada 5 soal, kalian kerjakan. Ayo kerjakan. Hanya ada 5 soal. Yang mengerjakan nanti dapat nilai plus. Kalau salah? Betul kan? Yang mengerjakan dapat nilai plus. Yang mengerjakan mau salah mau betul, yang jelas kalian mengerjakan. Baca. Kan tadi sudah mempelajari materi tentang tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sudah semua, Nak? Kalian boleh duduk di tempatnya kembali. Udah? Sudah lihat nilainya masing-masing? Udah?
Ayo silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ayo. Ayo. Ayo duduk di tempat masing-masing. Udah. Sudah? Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Kenapa sedikit ribut ya? Tapi kenapa ribut? Udah? Minggu depan, Ibu minta kalian cari materi tentang jenis-jenis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi minggu depan kita pertemuan tentang jenis-jenis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sampai bertemu di minggu depan. Semoga sehat terus dan besok di minggu depannya tidak ada lagi ribut. Mohon maaf apabila Ibu salah dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.